Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seorang pendidik ketika ia menunaikan tugasnya, tugas mendidik anak-anak yang diamanahkan kepadanya. Mendidik berbeda dengan mengajar. Mendidik berbeda dengan mengajar. Seorang dosen mengajar para mahasiswanya. Apakah mahasiswa itu faham? Apakah mahasiswa itu mengamalkan ilmunya? Apakah mahasiswa itu berbuat sesuai dengan arahan yang ia sampaikan? Itu tidak menjadi soal. Karena tugas dosen hanya melakukan transfer pengetahuan. Kalau ia sudah menyampaikan apa yang menjadi bahan ajarnya, menyampaikan bahan ajarnya, ya cuma sebatas itu. Berbeda dengan seorang pendidik, seorang ustadz di sebuah ma'had. Ia mengajarkan kepada anak tentang kewajiban menunaikan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Maka ketika ia menyampaikan dalil-dalil tentang kewajiban menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, maka ketika ia menyampaikan dalil-dalil terkait dengan kewajiban
menunaikan salat fardu berjamaah di masjid, maka apa yang ia sampaikan tidak semata mengikat kepada peserta didik yang ia ajarkan, tetapi mengikat juga dirinya dengan dalil-dalil tersebut. Artinya apa? Artinya seorang pendidik tidak semata menyampaikan nih dalilnya, sudah kamu kerjakan. Tidak begitu. Seorang ustadz yang mendidik itu dia menyampaikan ilmunya, ya kan? Disampaikan ilmu, kewajiban, dalil-dalilnya, ini kan ilmu. Dia menyampaikan ilmu itu. Kemudian ia pun memberi contoh. Nah, ini pendidik. Dia pun memberi contoh bagaimana menunaikan sholat fardu berjamaah itu. Selain ia memberi contoh, ia pun mengawasi apakah dalil-dalil itu diterapkan, diamalkan oleh santrinya, peserta didiknya ataukah tidak. Itu pendidik. Ya, bisa tahu ya perbedaannya antara mengajar dengan mendidik. Mengajar sebatas mentransfer ilmu, sebatas mentransfer pengetahuan. Sedangkan mendidik tidak cukup hanya memindahkan ilmu dari seorang ustadz kepada muridnya, tidak cukup. Kenapa demikian? Karena seorang pendidik harus memberikan keteladanan. Seorang pendidik harus memberikan contoh. Tidak sekedar hanya bisa berucap, ya, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Ya. Seperti itu. Jadi pendidik itu dia mengucapkan, dia juga melaksanakan, dia juga mengawasi. Apakah santrinya melaksanakan ataukah tidak? Itu pendidik. Ya. Kalau pendidik menyampaikan bahwasannya seorang muslim itu harus as-sidq, jujur, maka ketika ia menyampaikan tentang dalil kewajiban seorang muslim untuk jujur, tidak boleh berdusta, maka dalil itu mengikat kepada yang menyampaikan juga. Tidak semata dalil itu untuk santrinya saja, tetapi dalil itu untuk yang mengajarkannya juga, untuk yang menyampaikannya juga. Nah, kemudian yang menyampaikan ini mengawasi apakah santrinya jujur atau tidak, melaksanakan atau tidak apa yang diajarkannya. Itu namanya pendidik. Maka di antara tugas berat seorang pendidik itu adalah bagaimana dirinya bisa memberikan keteladanan yang baik kepada para muridnya, kepada para santrinya. Kalau ustadznya mengatakan A, maka perbuatannya A. Santrinya juga nanti melakukan amalan A juga. Itulah pendidik. Jadi faktor keteladanan itu sangat penting. Ya. Maka di dalam ayat disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi diri kalian, fi rasulillahi, pada diri Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, uswatun hasanah. Pada satu hari para sahabat
mau pergi haji, sudah membawa hadyu, ya, hewan sembelihannya, tapi kemudian tertahan di Hudaybiyah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin tertahan karena kaum musyrikin Quraisy tidak mengizinkan masuk kota Makkah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, cukur rambutnya, gundul, dan sembelih hadyunya. Tapi para sahabat yang masih ingin masuk Mekah, masih jengkel dengan apa yang tidak terima dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang musyrikin di Mekah, belum bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi untuk menggundur rambutnya dan menyembelih hadyu. Kemudian Nabi SAW masuk ke tenda, kemudian Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan saran kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika para sahabat itu masih belum mau mencukur rambutnya dan menyembelih hadyunya, maka kata Ummul Mukminin, ya Rasulullah, engkau saja dulu, engkau cukur rambutnya kemudian sembelih. Kemudian Nabi keluar dari tenda, beliau mencukur rambutnya, menggundul, kemudian menyembelih, kemudian diikuti oleh para sahabat. Itu salah satu bentuk keteladanan. Nabi SAW tidak pernah berdusta. Nabi SAW selalu mengatakan yang sebenarnya. Dan para sahabat menirunya, meneladaninya. Bagaimana para sahabat itu jujur, bagaimana para sahabat itu menjunjung tinggi kejujuran dan tidak suka dengan kedustaan. Sampai berguraunya Nabi SAW pun jujur. Seorang nenek datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata neneknya, kata Nabi, di surga tidak ada nenek-nenek. Ya kan? Bergurau nih, di surga tidak ada nenek-nenek. Sedih nenek-nenek ini. Terus kata Nabi, sampaikan kepada sang nenek itu, karena di surga itu nanti semua penduduk surga muda kembali, jadi tidak ada nenek-nenek. Oh, gembira lagi nenek-nenek itu. Kan memang tidak berbohong, memang tidak ada nenek-nenek gitu. Karena nenek-nenek pun nanti akan jadi muda kembali. Nah itu ya. Jadi bergurau pun tetap dalam keadaan jujur. Nah sehingga itulah yang menjadi karakteristik seorang pendidik. Dia memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Kalau ia menganjurkan kepada peserta didiknya, ayo saling memberi, ayo berbuat dermawan, maka sebagai pendidik memberi contoh, memberi contoh. Dalam hal pendidikan, ia memberikan contoh keteladanan yang baik. Jadi senantiasa pendidik itu dia memperlihatkan akhlak yang mulia. Nah, jadi kadang-kadang ya namanya manusia, ada yang suka jengkel. Ia menyuruh kepada peserta didiknya, murid-muridnya, ayo murojaah. Siapa yang tidak murojaah nanti dipotong jempolnya. Nah, kira-kira ini mengatakan nanti kalau tidak murojaah dipotong jempolnya, kira-kira bohong atau tidak? Hah? Ada unsur dusta. Ya bagaimana kalau tidak murojaah? Berani motong? Kan tidak.
Ini memberi ancaman tetapi mengandung unsur kebohongan. Nah, ini bukan pendidikan. Yang seperti ini bukan pendidikan. Seorang pendidik ya harus memiliki jiwa yang adil. Ya. Dari mana dilihat adil atau tidak? Santrinya yang salah diiqob. Betul? Betul? Pernah ngiqob santri? Nah. Tapi santrinya yang berprestasi diapakan? Ya? Kalau santrinya berprestasi diapakan? Dibiarkan. Adil tidak? Kalau yang berprestasi diberi apresiasi, diberi penghargaan, diberi apalah bisa. Jangan yang salah diikop terus, tapi yang berprestasi tidak diberi. Ada sebuah kejadian, ini sekedar kejadian saja. Mungkin bisa diambil ibrohnya. Di satu pondok menerapkan supaya santri ini setelah azan segera masuk masjid. Maka yang terlambat dicatat, jadikan poin untuk nanti dapat hukuman iqob yang terlambat. Nah, terus setelah diskusi, coba sekarang dibalik. Jangan mengedepankan iqob, tapi mengedepankan apresiasi, penghargaan. Coba dibalik. Sekarang santri yang datang lebih awal setelah adzan dicatat untuk dapat hadiah. Ternyata lebih banyak yang ingin dapat hadiah. Nah, yang pertama tadi dia masuk masjid karena takut, betul? Tetapi yang kedua dia masuk masjid dalam keadaan jiwanya tidak tertekan, tidak terancam. Yang pertama itu kan dia masuk masjid itu dalam jiwanya terancam, jangan-jangan terlambat saya nanti kena iqob. Nah, terancam deh. Beda suasananya. Suasana terancam, dia bersegera lari-lari supaya tidak terlambat karena terancam. Jangan sampai kena iqob. Ancaman kan iqob itu. Nah, yang kedua, dalam suasana dia ringan, rohah. Ya mudah-mudahan dapat hadiah. Kalau enggak ya sudah, kan tidak ada ancaman. Beda kan? Nah, suasana batin santri seperti itu berbeda. Suasananya itu akan menyehatkan keadaan jiwa santri. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu memberi tekanan. Kondisi batin yang tertekan beda dengan kondisi batin yang rohah, yang lapang. Kalau yang tekanan itu ada unsur stres, ya kan? Kalau yang kedua rohah, unsur merasa tidak tertekan jadi lapang. Kondisi yang seperti itu kalau sering dilakukan akan ya ba'dallah akan menyehatkan jiwa santri. Berbeda dengan kondisi yang pertama tadi, sering terus dilakukan tekanan-tekanan seperti itu, santri akhirnya lama-lama tertekan. Senang kita punya anak-anak tertekan? Kira-kira senang tidak kita punya anak-anak tertekan jiwanya? Tidak, karena tidak sehat. Ya masalahnya kita tidak melihat sih. Ya kan? Kalau jiwa itu bentuknya benda, mungkin akan terlihat kegencetnya itu. Cuma karena ini sesuatu yang imaterial, tidak terlihat, jadi tidak terlihat anak-anak itu. Nah, jadi seperti itulah. Ya, jadi ketika kita bersikap harus memiliki karakteristik sebagai pendidik itu adil,
Ya kalau anak-anak itu berprestasi, berikan dia apresiasi. Ya tidak mesti diberi hadiah dalam bentuk wujud benda. Ya. Kita sampaikan misalnya fulan hari ini sudah bisa menyelesaikan hafalannya 1 juz, alhamdulillah, kan begitu. Itu kan menyebut nama supaya nanti menjadi contoh, itu kan apresiasi. Tidak mesti harus diberi hadiah dalam bentuk benda misalnya. Jadi banyak hal-hal yang kita sebagai pendidik itu kadang luput dari perhatian kita. Yang semestinya kita bisa memberikan keteladanan yang baik, tetapi hal itu tidak terjadi dengan sebab apa? Ya kita tidak meneliti sejauh itu, ya. Gitu. Tidak luput lah, intinya luput, ya, tidak memperhatikan sedetail itu. Maka seorang pendidik selain memiliki karakteristik tadi, juga ia memiliki karakteristik penyabar, sabar di dalam mendidik. Juga ia bersikap tawadhu dan bersikap rahmah, kasih sayang. Dan semua karakteristik itu sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dicontohkan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat itu sedemikian sabar ia di dalam menuntut ilmu misalnya. Seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis. Hadisnya pendek, man satarul muslim satarahullahu yaumal qiyamah, man satarul musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya untuk mengejar hadis yang sependek itu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berangkat dari kota Madinah menuju ke Mesir. Karena apa? Karena orang yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengucapkan hadis tersebut, orang yang mendengar langsung itu saat itu berada di Mesir, menetap di Mesir. Namanya sahabat Amir, sahabat Ibnu Amir di situ, depannya lupa. Nah, jadi sahabat itu adanya di Mesir. Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, karena yang mendengar, sahabat Uqbah ini mendengar langsung dari Nabi, didatangi ke Mesir supaya mendapatkan ilmu langsung dari orang yang mendengar langsung ucapan Nabi. Dapat ilmunya itu dari orang yang langsung mendengar ucapan langsung dari Nabi. Tidak katanya dan katanya, tetapi langsung dari orang yang mendengarnya. Nah, kalau tidak karena sikap sabarnya, tidak akan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian menempuh perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir. Jangan dibayangkan perjalanan dari kota Madinah ke Mesir itu seperti sekarang, naik pesawat 2-3 jam nyampe. Zaman dulu berhari-hari, bermalam-malam untuk bisa mencapai Mesir. Itu para sahabat.
Ada lagi seorang sahabat lagi yang dia pergi dari Kufah, berangkat ke Madinah untuk menemui Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hanya untuk meminta penjelasan satu ayat, satu ayat, tafsir satu ayat, sehingga ia harus menyiapkan perbekalan, sampai ia harus membeli unta, dia harus menyiapkan perbekalan, dan ia harus menempuh perjalanan 1 bulan dari kota Kufah yang sekarang negeri Irak sampai ke Madinah untuk menemui Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk menanyakan tafsir satu ayat saja. Itu menunjukkan apa? Kesabaran dari para salafun saleh. Begitu sabarnya menuntut ilmu, walaupun yang didapat itu hanya satu hadis, walaupun yang didapat itu hanya tafsir satu ayat. Dan demikian pula yang mengajarkannya demikian sabarnya. Nah, itulah pentingnya karakteristik penyabar bagi pendidik. Sehingga dengan karakteristik penyabar ini diharapkan para santri, peserta didik bisa menerima ilmu secara bertahap. Kenapa bisa menerima ilmu secara bertahap? Kalau kita yang ngajarnya tidak sabar, ya udah ditinggal. Ya kan? Kan namanya santri itu macam-macam ya. Ada yang sekali dengar langsung hafal, ada yang udah diajari berkali-kali tetap bulat, loadingnya itu lama gitu. Pernah nemui seperti itu? Kira-kira kalau kita nggak sabar, diapakan ini santri? Hah? Diapakan ini santri? Santri ini mau diapakan kalau kita nggak sabar mengajar? Hah? Dibiarkan, ditinggal ya? Kalau ditinggalkan berarti tidak dididik gitu. Nah, itulah pentingnya kesabaran itu. Belum lagi nanti kalau ini sering terjadi, ustadznya dimarahi oleh wali santri. Nah, ini sering terjadi. Atau pengurusnya, pengurus pondok dimarahi oleh wali santri. Sering ini terjadi. Saya bukan mengarang, tapi ini fakta, banyak. Apa masalahnya? Masalahnya karena orang tua itu dapat cerita dari anaknya. Anaknya bercerita gini. Oh, jadi kamu nggak dikasih makan oleh pondok? Padahal apa? Sudah diberi makan, cuma anaknya mungkin sedang pergi atau sedang apa, jadi tidak kebagian. Kalau tidak kebagian itu kan berarti bukan tidak diberi makan, ya kan? Mungkin jatahnya dimakan oleh temannya, kan begitu? Bukan berarti tidak diberi makan. Tapi cerita kepada orang tua, bahasanya anak, ya namanya bahasa anak, belum makan, jadi kamu nggak diberi makan. Nah, kesimpulan orang tuanya yang mengatakan tidak diberi makan, kan ada kalimat jadi, berarti kalau jadi itu kesimpulan. Anaknya cerita belum makan, jadi kamu nggak diberi makan. Ah, itu. Terus setelah itu menelpon pengurusnya, marah-marah, loh ada apa ini? Nah, seperti itu, salah paham. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua harus sabar juga ya, menerima keluhan anak, jangan langsung ditindaklanjuti, dicek dulu, diklarifikasi dulu. Seperti sahabat Abu Ayyub kan mengklarifikasi ke sahabat Uqbah bin Amir, benarkah engkau mendengar ini dari Rasulullah SAW? Ya, saya dengar langsung. Ah, berarti sudah. Kan begitu, klarifikasi dulu. Ustaz, ini saya dapat cerita dari anak, begini, benarkah? Gitu kan? Pertanyaannya begitu harusnya. Jangan langsung, bagaimana ini? Pondok
kok nggak ngurusi santrinya? Sudah selesai sudah. Ya. Udah selesai gitu nutup telepon lagi. Ya pengurusnya cuma bengong aja. Apa ini ya? Ustaz Anwar pernah mengalami tidak? Pernah ya kan. Ya nasibnya Ustadz lah. Ya seperti itu keadaannya. Jadi kalau kita tidak memiliki sikap penyabar, jangankan menghadapi anak-anak, kadang kita menghadapi orang tua, wali santri, ya, yang dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, ya, tidak mengklarifikasi kepada kita, tetapi langsung sudah menjudge, memvonis kita ini salah. Kan berbahaya seperti itu. Jadi sikap sabar itu ta'ani, ya, kehati-hatian, sikap tenang, sikap tidak tergesa-gesa, ya, ta'ani itu tadi, itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Jadi jangan menjudge, jangan mengvonis, oh ini santri salah, tanpa meneliti bukti-buktinya, tanpa meneliti saksi-saksinya, tanpa melihat fakta yang terjadi sebenarnya, langsung menvonis, itu tidak baik. Dipelajari dulu kasusnya, ya, kasusnya itu dipelajari, ya. Jangan di pondok ada hilang uang milik santri terus kemudian dicurigai, fulan ini mesti fulan ini. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau vonis itu sudah menetap pada fulan ini kemanapun pergi akan dikenal dia sebagai pencuri. Kan berbahaya. Kan berbahaya. Apalagi kalau suatu ketika ya Allah takdirkan dia jadi ustadz juga, terus nanti ada, oh ustadz itu dulu santri pencuri itu. Coba gimana perasaannya? Menjatuhkan kehormatan. Padahal dia membawa bendera dakwah, dia berdakwah, dia menyampaikan kebaikan, tapi karena vonis yang tergesa-gesa kemudian jadi cap. Kalau namanya cap stempel itu kan sulit hilangnya, betul? Itu harus hati-hati. Di sini pentingnya kesabaran kita dalam melakukan satu proses. Ini karakteristik seorang pendidik itu benar-benar, ya, dia bersikap sabar. Jangan sampai kemudian, ya, mudah sekali untuk memberikan vonis. Tanpa ada bukti, tanpa ada ditemukan fakta di lapangan, tanpa ada kesaksian, tanpa ada yang lainnya, ya, unsur-unsur yang mendukung. Kalaupun misalnya anak itu bersalah, dengan segala kekurangan dia misalnya mengambil uang milik temannya, kalaupun misalnya mau dihukum, ya lebih baik sudah diam-diam saja, anak itu dipindahkan, silahkan pindahkan ke pondok lain. Begitu, ya, silahkan dipindah ke pondok lain. Mudah-mudahan di pondok lain dia bisa apa? Bisa bertobat, ya, bisa mohon ampun, kemudian memperbaiki, ya, perilakunya, memperbaiki keadaan dirinya. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Karena peristiwa mencuri itu kadang-kadang, ya, bukan semata salah anak, tetapi diantaranya keadaan pondok yang kurang pengawasan. Betul? Karena kurang pengawasan, kurang ketat pengawasan, sehingga memungkinkan seseorang melakukan perbuatan tidak baik. Ya. Seseorang yang tadinya tidak ada niat
untuk melakukan perbuatan tidak baik, tapi karena ada kesempatan jadi melakukan perbuatan tidak baik. Tapi seseorang yang punya niat tidak baik, tapi karena pengawasannya ketat, jadi tidak jadi melakukannya. Betul? Karena diawasi secara ketat. Yang tadinya punya niat jelek, akhirnya mengurungkan diri, tidak melakukan perbuatan jeleknya. Karena apa? Karena ada pengawasan. Nah, jadi penting tidak faktor pengawasan itu. Nah, di situ. Jadi kembali lagi bahwasannya seorang pendidik dia harus memiliki karakter-karakter yang terpuji tadi, ya. Seperti misalnya ya penyabar, kemudian bersikap adil dan memiliki sikap rahmah, penyayang kepada peserta didiknya, kepada santrinya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Innar rifqa, sesungguhnya sikap lembut, ya, la yakunu fi syai'in illa zana. La yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya sikap lembut itu tidaklah ia melekat pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah. Dan tidaklah sikap lembut itu dicabut, dihilangkan dari sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Ya. Di rumah orang tuanya kasar, tidak punya sikap lembut. Ya. Kepada anak-anak kasar, keras, tidak ada sikap lembut. Membangunkan anaknya saja ya, pakai rotan, ya kan, misalnya ya. Sedikit anaknya terlambat teriak, ya kan, dicaci maki, kasar sudah. Dari mulai bangun tidur sampai mau keluar rumah isinya terus caci maki. Kira-kira rumah yang seperti ini akan menenangkan para penghuninya ataukah tidak? Berbeda dengan rumah yang ia membangunkan anaknya, ia dekati, ia usap-usap anaknya. Nak, bangun, sudah subuh, ayo bangun yuk. Dengan lembut. Kira-kira berbeda tidak dengan yang pertama tadi cara membangunkannya? Tentu anak juga akan memiliki perasaan lembut itu. Ya. Ketika anaknya sudah siap, kan tinggal gitu. Tapi kalau yang pertama tadi, ayo cepat kan, gitu kan, melebihi batalion. Melebihi anggota-anggota yang di batalion itu. Tapi yang kedua, ditunggu anaknya ke kamar kecil, tunggu sudah wudhu, terus ditanya gimana, udah siap belum? Nah, kan tanyanya tinggal bagaimana, sudah siap belum, dengan lembut aja. Tidak perlu harus dengan sampai urat leher itu tegang di sini. Kan akan berbeda. Ya. Suasana rumah itu akan berbeda. Yang pertama dengan cara-cara yang seperti itu hilang, kelemah lembutan itu hilang.
maka yang akan timbul di dalam rumah itu keburukan-keburukan. Keburukan apa diantaranya? Pendidikan untuk anak. Langsung ataupun tidak langsung, anak sudah dididik dengan cara-cara yang kasar. Yang kedua, model yang kedua tadi, langsung ataupun tidak langsung anak dididik dalam keadaan lemah lembut. Kalau dididik dalam keadaan lemah lembut, yang akan terjadi apa berdasar hadis Nabi SAW tadi? Illa zana, kecuali akan muncul sesuatu yang indah. Tapi kalau dengan cara yang kasar, kata Nabi SAW, illa syana, kecuali akan timbul keburukan. Buruknya apa? Buruknya tertanam pada jiwa anak, jiwa yang kasar. Kalau yang ini akan tertanam pada anak kebaikan. Baiknya apa? Anak ini menjadi akhlaknya indah. Itu outputnya sudah berbeda. Karena prosesnya berbeda, outputnya pun berbeda. Nah, itu karakter. Jadi jangan dikira kita sebagai orang tua ya, melakukan tindakan-tindakan yang kasar itu tidak akan mempengaruhi keadaan anak. Jangan dikira seperti itu. Karena apa? Karena sikap kita itu berpengaruh kepada anak. Sikap kita itu berpengaruh kepada anak. Contoh, ada yang masih punya anak usia 3 tahun, 2 tahun. Kira-kira pernah tidak melihat anak kita usia 2,5 tahun, 3 tahun pakai peci kita? Pernah ada? Pakai peci kita terus ruku, terus sujud, meskipun sujudnya glosor ya. Pernah lihat anak-anak seperti itu, anak-anak kecil itu? Atau misalnya kita melihat cucu kita gitu kan, seperti itu. Kira-kira pernah tidak diajari oleh ayahnya atau ibunya pakai peci? Pernah tidak diajari oleh ayahnya atau ibunya diajari sholat? Pernah? Saya yakin kalau 2,5 tahun, 3 tahun belum pernah diajari. Tapi kenapa anak itu melakukan seperti itu? Karena apa? Karena melihat. Itu pengaruh pendidikan itu seperti itu. Anak kecil tidak kita ajari langsung, tapi dia hanya melihat kita berbuat baik, itu ditiru. Ya kan? Karena kita berbuat baik, kita ditiru. Makanya disunahkan sholat sunnah rawatib itu disunahkan di rumah. Untuk apa? Memberi contoh. Karena anak kecil saja melihat, dia akan melakukan seperti apa yang kita lakukan, meskipun tidak sempurna gerakannya, karena dia masih kecil, belum bisa kontrol motoriknya itu belum seperti kita orang dewasa. Tapi dia sudah meniru kita, ruku, sujud, pakai peci, pakai kopiah. Kalau ada sajadah mungkin dia ampar. Itu kan meniru kita. Meniru kita bukan? Atau meniru tetangga? Bahaya kalau meniru tetangga. Betul? Anak kita yang masih kecil atau cucu kita yang masih umur 2,5 tahun, 3 tahun itu kan suka begitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia melakukan apa yang dia lihat. Itu yang diistilahkan proses imitasi. Imitasi itu kan tiruan ya, meniru. Allah memberikan bekal kepada hamba-hambanya, termasuk anak kecil ini, dengan tabiat yang suka meniru. Nah, kalau yang dijadikan bahan tiruannya ini jelek perilakunya, kira-kira apa? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Pernah lihat anak-anak itu masak-masakan?
goreng ini, goreng itu, ya kan? Pernah lihat? Apakah pernah ibunya mengajari masak? Tidak. Tapi apa? Dia melakukan itu karena melihat. Nah, jadi pentingnya kita ini sebagai ya orang yang dijadikan figur di dalam pendidikan itu pentingnya sekali lagi kembali lagi kepada faktor keteladanan. Jangan dikira loh santri-santri itu tidak lihat kita. Jangan dikira. Pecinya kita seperti apa nanti ditiru santrinya. Ya kan? Jubahnya kita seperti apa akan ditiru oleh sarungnya seperti apa, ya? Apakah gajah duduk atau gajah berlari, ya kan? Itu nanti akan ditiru. Dan kita tidak akan menyuruh santri itu, tidak akan menyuruh, tapi santrinya yang meniru karena figuritas, figur. Nah, apalagi figur seorang ayah di rumah penting sekali. Nah, ini masalah figur. Jadi betapa pentingnya kita memberikan keteladanan. Kita kalau kitanya sabar, kesabaran itu akan ditiru oleh anak kita. Apa wujud dari kesabaran kita? Tidak pernah bersuara keras, tidak pernah bersuara kasar, tidak pernah marah-marah di depan anak, tidak pernah memukul di depan anak. Kalau orang tua sering melakukan tindakan pemukulan di depan anak, anak itu akan niru. Nirunya bukan ke kita mukulnya, ya, tapi bisa jadi mukulnya ke anak tetangga, mukulnya ke adiknya, atau mukulnya ke temannya. Loh, dari mana dia dapat pelajaran memukul? Bukan dari sasana tinju, bukan karena dia ikut karate, bukan karena dia dilatih pencaksilat, bukan, tapi dia melihat ayahnya memukul. Nah, itu pendidikan. Pendidikan itu seperti itu. Sadar ataupun tidak sadar, kita ini memberikan contoh keteladanan yang tidak baik. Nah, oleh karena itulah pentingnya kita sebagai figur seorang pendidik, baik pendidik di rumah atau pendidik di ma'had atau pendidik di sekolah atau dimanapun juga, pentingnya kita memberikan keteladanan yang baik karena itu dilihat, ya, karena itu akan ditiru oleh orang yang melihatnya. Nah, di sini pentingnya unsur keteladanan. Yang bersikap sabar nanti akan muncul. Kesabaran itu akan terlihat dari perilakunya. Ya. Pernah menemui orang yang tidak sabar gak? Hah? Misalnya pas ngantri, ya kan? Kalau orang yang tidak sabaran kan terlihat perilakunya. Ngantri, langsung dia desok-desok supaya dapat di depan. Kan begitu ya? Itu ciri, oh nggak penyabar ini. Harusnya kan ngantri. Masa kalah sama bebek, bebek aja ngantri kok. Ya kan? Bebek kalau jalan gimana coba? Itu. Jadi kesabaran itu akan muncul ketika situasi yang ya, kondisional tertentu itu terlihat. Gitu. Nah, maka penting sekali bagi kita bagaimana memberikan satu bentuk keteladanan sehingga keteladanan itu membentuk kepribadian anak. Kepribadian yang baik akan menjadi karakter yang baik bagi anak tersebut. Ya. Sikap rahmah, penyayang. Nabi SAW itu penyayang sekali. Ya. Ada seorang sahabat bernama Malik Al-Huwairith, ya. Sahabat Malik ini bersama teman-teman sebayanya, ya, tinggal di kota Madinah selama 20-an hari. Ada yang
22 apa 20-an hari, ya 20 lebih lah. Untuk apa? Untuk belajar, menetap, mencari ilmu. Rihlah, ya, rihlah talabul ilm, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 20-an hari itu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah sikap rahmahnya Nabi. Karena kami udah rindu ingin bertemu keluarga di kampung segala macam. Nabi kemudian mengizinkan, ya silakan. Terus Nabi memberikan arahan, taujihat, pengarahan. Kalau kalian nanti pergi ke kampungmu, ke kaummu, ajari mereka sholat. Ya, kemudian apa yang disebutkan dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu kepada, ya, sahabat Malik dan kawan-kawannya, sholatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihatku sholat. Ajarkan kepada kaummu di sana, dan seterusnya. Nah, Nabi memberikan izin itu sebagai bentuk rahmat beliau, ya, karena mereka sudah lama menuntut ilmu, ya, sehingga mereka kangen, ya, untuk apa? Untuk kembali ke keluarganya. Jadi itu diantara contoh lain dari Nabi SAW yang sifatnya penyayang, ya, kepada Nabi datang ke perkampungan Ansor, Nabi bertemu dengan anak-anak kaum Ansor. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW memberi salam kepada anak-anak, ya. Ini contoh bagaimana sikap tawadhu beliau, ya. Orang tua lebih dulu memberikan salam. Kemudian Nabi SAW mengusap kepala anak-anak Ansor itu. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain mendoakan. Itu menunjukkan sikap rahmanya, sikap kasih sayangnya Nabi kepada anak-anak itu. Itu karakter seorang pendidik seperti itu, penyayang. Kalau kita kan cepret, ya gitu kan. Kalau kita kan pentung, ya. Nabi SAW tidak menggunakan itu, tidak menggunakan cara itu. Nabi SAW pernah mengatakan pukul. Pernah kira-kira Nabi memukul? Tidak. Tidak. Meskipun memerintahkan pukul, tapi dalam prakteknya Nabi tidak melakukannya. Nah, itu kelembutan itu kalau kita terus menanamkannya akan menjadi sesuatu yang indah pada diri anak. Ya. Karena kita tidak tahu masa depan anak ini. Ya. Ternyata masa depan anak ini setelah anak itu punya kesadaran usia sekian tahun, 20 tahun yang tadinya nakal nih di pondok, setelah usia 19-20 tahun dia benar-benar bagus akhlaknya, sampai dia belajar ke Yaman, dari Yaman kemudian pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya dia menjadi ustadz, termasuk ustadz yang baik di sana. Andai waktu dia di pondok disikat habis kira-kira, ya badallah semuanya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan tidak tahu, ya, masa depannya itu. Padahal waktu di pondok nakalnya, ya, luar biasa, tapi kan kita tidak tahu. Nah, jadi itu pentingnya. Kadang-kadang anak itu nakal, itu ya hanya masa-masa nakal, ya. Tapi dia jadi baik karena memang anak-anak itu bibitnya baik. Maksudnya tahu bibitnya baik? Anak-anak salafin ini kan bibitnya baik kan? Ayah ibu mereka kan baik, ya tidak? Kalau nggak baik nggak jadi salafi, betul kan? Iya kan? Husnudzon kita kan dia jadi salaf itu karena baik.
Artinya secara bibit itu baik. Cuman pengaruh kanan kiri ini saja. Nah, itu pun karena mungkin pengawasan kita kurang. Nah, jadi kembali ya, karakteristik kita sebagai pendidik harus betul-betul menjadi figur, menjadi teladan, memberikan contoh kepada anak didik kita. Ya, mudah-mudahan sedikit yang tersampaikan di sesi kedua ini bisa diambil manfaatnya, dan insya Allah kita lanjutkan nanti pada sesi yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.